Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurija wa sirri saribi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Maulangi zikirlah, menetapkan zikir pada batang tubuh. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda yang berbunyi afdalul ibadi darajatan indallah yaumil qiyamah azakirin Allah kasira, yang artinya hamba-hamba Allah yang terbaik derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi maksud di sini orang yang banyak, bukan banyaknya berzikir, tapi orang yang banyak ini yang berzikir itu Allah. La yazkurullah illallah. Kalau orang-orang yang artinya berzikir, makin banyak berzikir itu pengertian syariat. Kalau pengertian hakikat, yang berzikir, yang orang banyak ini, yang berzikir adalah Allah. Sesuai dengan la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 28 yang berbunyi yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabbit fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang artinya dan tetapkanlah oleh kamu dengan kalimat yang tetap, kalimat yang tetap dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau secara syariat pula, jadi menetapkan kalimat zikir lagi di dunianya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai akhirat. Pengertian secara syariat bujur. Kalau pengertian secara hakikat, yang namanya disuruh menetapkan kalimat zikir la ilaha illallah pada batang tubuhnya, pada rohaninya. Nah, jadi diandak lo kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah anak di awak, anak di batang tubuh nih dunia ngarannya. Nah, makanya ditetapkan kalimat la ilaha illallah dunia dan akhirat. Dunia itu batang tubuh, sedangkan akhirat adalah rohani. Sekarang kita letakkan kalimat la ilaha illallah pada dunia, itu batang tubuh. Jadi kalimat la ilaha illallah, diri kita, jasmani kita ini terdiri daripada bulu kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Nah, jadi kalimat la, nah, sebagai pengganti pada diri kita bulu kulit. Nah, jadi bulu kulit digantinya dengan kalimat la. Lebur sudah bulu kulit, kemudian lagi la yang ada. Nah, sedangkan kalimat ilaha mengganti daripada darah daging. Nah, jadi darah daging lebur sudah, yang ada hanya kalimat ilaha. Kemudian kalimah ilah, kalimah ilah pengganti daripada urat tulang. Jadi lebur sudah urat tulang, yang ada hanya kalimah ilah. Sekarang kalimat Allah pengganti daripada otak sumsum. Nah, jadi lebur sudah otak sumsum, yang adanya kalimah Allah. Jadi bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum terganti dengan kalimat la ilaha illallah. Mana barangnya nih? Barangnya nang kalimat la ilaha illallah. Kan kalau ditulis tulisan, kalau dibaca bacaan. Orangnya ya ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulang lagi. Nah, jadi disuruh menetapkan kalimat la ilaha illallah pada batang tubuh dunia, pada akhirat rohani. Sekarang pada dunia adalah. Nah, jadi ini dunia 7 lapis bumi, sedangkan akhirat roh
langit 7 lapis jua. Nah, jadi tubuh kita ini bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Supaya kita andak kalimat la ilaha illallah. Kalau kita kada baca, kada zikir la ilaha illallah. Tapi bandak sudah di sini. Nah, jadi bulu kulit ganti dengan kalimat la. Nah, darah daging ganti dengan kalimat ilaha. Urat tulang ganti dengan kalimat ilah. Otak sumsum ganti dengan kalimat Allah. Jadi kada ada lagi bicara bulu kulit, kada ada lagi bicara darah daging, kada ada lagi bicara urat tulang, kada ada lagi bicara otak sumsum. Lebur sudah, karena yang ada kalimat la ilaha illa Allah. Disambung lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi yang kita zikirkan tuh kemana tujuannya? Jelas ke sini. Kada keluar kita berzikir, kada keluar memuji Allah ke sini, karena Allahnya nampak kepada sini. Surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kata Allah Ta'ala, aku nampak. Zahir dan batin Allah Ta'ala nampak. Batinnya Allah, zahirnya pun Allah. Nah, jadi ini kalimat la ilaha illallah tadi. Lalu kalimat la ilaha illallah disingkat menjadi lam jalalah. Nah, kayak ini lam jalalah. Nah. Ya awak kita nih, nah. Betis kita ke kepala. Nah, lam jalalah jadi lam alif. Nah, itu lam alif namanya. Ya lam jalalah, lam alif. Lam alif itu 2 tapi 1 wujud. 2 kalau nah lam alif 2 kalau tapi 1 wujud. Nah, lalu ngarannya lam alif. Padahal 2 kata lam alif jadi 1. Sama Allah hamba. Hamba Allah 2 nama tapi 1 wujud. Apa itu lam alif? Lam itulah tiada kamu tiada. Siapa alif? Alif zat wujud Allah Ta'ala. Mana wujud Allah Ta'ala? Mana sifat Allah Ta'ala? Mana asmanya? Iya nak ada ini. Lalu kita menyatakan la maujuda bihaqillah. Tidak ada yang sebenar-benarnya maujud, hanya wujud Allah. La ilaha illallah. Arti syariat tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah arti secara hakikat aku kenyataan Allah. Jadi berzikir ya nak ada keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman kada, nikmat. Kemana kalam ini menuju akan la ilah. Mun dahulu kada tahu, nah mahaya bang. Sekarang ke sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang akhirat. Tetapkan kalimat la ilaha illallah pada batang tubuh dunia. Akhirat rohani. Nah, jadi kalimat rohani itu kalimat akhirat. Jadi nyatakan ganti kalimat roh itu dengan la ilaha illallah. Jadi jasmani kita la ilaha illallah, rohani kita la ilaha illallah. Jadi haram api neraka memakan orang yang mengetahui tubuhnya la ilaha illallah, batinnya la ilaha illallah. Ya. Maula Jibril mencabut roh Allah. Maula Jibril mencabut jasad Allah. Maula Mungkar Nangkir mananya ruh Allah. Maula Mungkar Nangkir mananya jasad Allah Ta'ala. Nah, ini yang dimaknai di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 28. Yusabbitullahu alladzina amanu biqauli sabbit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tetapkan dengan kalimat yang tetap dunia sampai akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maksudnya itu ditetapkan, dinyatakan. Jadi bila kita umpamanya kada mau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ini sudah ada barangnya. Nah, kan bila dibaca bacaan, bila ditulis tulisan. Yang ampun bacaan, yang ampun tulisan, ya begini. La ilaha illallah. Jadi batang tubuh kita ini mengandung la ilaha illallah. Dan roh kita mengandung la ilaha illallah.
Jadi ini barangnya yang kita jikiri tadi. Yang kita jikirakan itu adalah rohani dan jasmani. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, ujar beliau, di situ ma'amila adamiyun amalan balahu min ajabil qabri min zikrillah. Tidak ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada ajab kubur selain daripada zikrullah. Kan jadi kadada yang menyelamatkan daripada ajab kubur selain daripada zikrullah. Zikrullah kayak apa maksudnya? Kalau yang umpamanya seorang nambah zikir lain kada, maksudnya ini nang kita kurungi, nang kita garis bawahi. Nah, zikrullah apa maknanya? Zikir Allah Ta'ala. Nah itu yang dapat menyelamatkan ajab kubur. Amun zikir kamu kada kawa. Makanya Rasulullah bersabda, ana atubu mangkala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampi mengata la ilaha illallah. Hanya yang berzikir kenapa jadi beampi? Maksudnya beampi pengakuan kita karena kita la haula wala. Kita karena kau berzikir. Yang berzikir itu illallah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir hanya Allah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal yang berzikir itu zikir Allah. Fa'lam annahu kataku itu kataku la ilaha illallah, kataku bukan ikam yang berkata. Nah, lalu kena ada orang membahas. Kenapa jadi bertobat mengata la ilaha illallah hanya lima berzikir? Maksudnya tuh kada kita ampun nang zikir. Coba ini kita sebutin zikrullah la yazkurullah illallah. Zikir Allah Ta'ala. Nah, amun kita nang berzikir keharatan karena kita la haula wala quwata illa billahil alim. Makanya di sini tadi tidak ada amalan seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya daripada ajab kubur selain zikrullah. Zikrullahnya ini jangan kita kurungin. Amun kamu berzikir kenapa jadi siksa? Karena kamu yang berzikir merampok hak Allah Ta'ala. Bilanya kamu yang salat, kenapa jadi dibuat ke dalam neraka wail? Karena kamu yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat siapa? Diri. Aqimis salata li dzikri, diri yang salat. Ujar Datu Sanggul, amun batinnya yang salat tu Allah, batin jahirnya Allah Ta'ala juga. Makanya wallahu zahiru wallahu batinu. Allah Ta'ala yang zahir dan Allah Ta'ala yang batin. Bukan Allah Ta'ala beranak di zahir kada. Bukan Allah Ta'ala beranak di batin kada. Karena Allah Ta'ala kada bertempat. Laisa lahu makanun wala zamanun fa khalaqal makan wa zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Karena bagian Allah Ta'ala di zahir. Wallahu zahiru, maksudnya Allah Ta'ala ampun jahir, kita kan ada jahir. Nah, wallahu batinu, Allah Ta'ala di batin gak? Ada juga. Kita kan di bisi batin, Allah Ta'ala ampun batin. Jadi jahir dan batin itu milik Allah. Nah, jadi kita jangankan bisi jahir, bisi batin gak ada. Jangankan bisi batin, bisi jahir pun gak ada. Nah, ini makna kalimat la ilaha illallah tadi. Disuruh artinya kita menetapkan ulang sekali lagi. Jadi disuruh menetapkan kalimat la ilaha. Kalau kada baca, kan kadang-kadang kita kada baca, tapi sudah berandakan betok sudah. Nah, jadi kan kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kira suatu saat kita bisa lupa, suatu saat kita guring. Tapi kalau sudah berandak di awak ini, kada mau bulu lupaan lagi, sudah bertanam sudah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini 4 kata. La ilaha illa Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu diandak, ditanam di awak nih. Nah, bagaimana menanamnya, bagaimana mengandaknya? Jadi kan batang tubuh ini terdiri daripada 7 lapis, 7 lapis bumi. Bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak somsom. Jadi bulu kulit ganti dengan kalimat la. Nah, nyaman aja, jak ibaratnya itu ditindihin. Nah, jadi hancur bulu kulit, kalimat la yang ada. Lalu kalimat pulang, darah daging. Darah daging ini cabut, ganti dengan kalimat ilaha. Nah, 2 sudah Pak. Jadi bulu kulit ganti dengan kalimat la.
Darah daging ganti dengan kalimat ilaha. Urat tulang ganti dengan kalimat ilah. Otak sumsum ganti dengan kalimat Allah. Jadi bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum rapai sudah, hancur sudah, lebur sudah. Siapa yang melebur? Yang melebur kalimat la ilaha illallah. Yang ini barangnya nah. Disingkat lalu lam alif. Lam alif ini lam jalalah kelana. Nah, lam jalalah. Lam alif dua kata tapi satu wujud. Lam satu, alif dua, tapi bergabungnya nah. Jadi lam ini apa maknanya? La, tidak ada kamu, lebur diri kamu, jangan ada kamu. Lalu timbul alif, lam alif alif. Siapa alif? Alif pro, alif jati diri Allah Ta'ala. Nah, yang di sini nih. Nah, lam alif, kepanjangannya la ilaha illallah. Nah, dunia lah. Tanam sudah la ilaha illallah, kita guring. Berarti kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau dibaca la ilaha illallah bacaan, kalau ditulis tulisan, kalau berdiam orangnya. Nah, kemudian kalimat la ilaha illallah tetapkan pada akhir kalimat roh. Simpel aja. Roh ditanami oleh la ilaha illallah, lebur roh, lebur. Yang adanya la ilaha illallah. Jahir batin enggak? Jadi kita berzikir itu karena kemana-mana. Ini yang dizikiri batang tubuh dan dizikiri rohani. Makanya ujar Datuk Ahmed Abulung, biar semalaman suntok berzikir, amun gak tahu kemana tujuan zikir. Semalaman pernyataan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kemana yuk mahaya bang? Kalau kita jelas sudah. Ini yang dizikirakan tadi. La ilaha illallah. Zikir ada 4 pukulan. 4. La ilaha illallah 4. 3 pukulan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 pukulan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 1 pukulan. Allah, Allah, Allah. Tujuannya sama. Memuji pada diri. Siapa yang dipuji? Diri yang hidup. Siapa yang memuji? Diri yang hidup. Kadang mau menang mati memuji yang hidup. Kadang yang hidup memuji yang mati. Kadang mau. Kadang mau nang mati memuji yang mati. Nah ianya tuh yang hidup memuji yang hidup. Kadim memuji kadim. Kadim itu kakak diri Allah Ta'ala Jona. Jadi kita di dalam salat itu kadim puji kadim. Kadim ini kekal. Mu harus tuh hancur. Jadi ilmu ini jaka ibaratnya itu larang. Larang. Pian pernya sudah dapat ilmu. Ditukari orang najuran duit sekarung 2 karung. Mungkin menjual ayo mati pian kada jadi berduit lagi. Nah, ayo duit kada kau dibawa mati, harta ayo. Siapa yang dibawa mati? Berikan wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah di sini, jadi kita ini bujur-bujur melebur, mempanakan. Ingat panah. Nah, yang namanya panah tuh kayak ini tenggelam. Jadi andai kata kita berenang ke lautan, tenggelam kita. Kita kada lagi lebur diri kita, yang adanya lautan. Nah makanya kita tenggelam kepada kalimat la ilaha illallah. Kita tenggelam, kita lebur dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya nah nyatakan arti makna kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah, aku kenyataan Allah. Nah ini. Jadi di sini dia wani menyatakan, bukan mengakui tapi menyatakan lah. Nah nyatakan. Bukan mengakui sebagai Allah Ta'ala, tapi menyatakan adanya Allah. Tapi yang menyatakan pun bukan kita. Dasar Allah menyatakan, karena kita kada besi diri, kada besi hidup, la haula wala. Nah jadi kadim memuji kadim. Nah jadi itulah yang namanya tanamakan kalimat zikir la ilaha illallah pada dunia ya awak. Kan bertanaman sudah nah. Berciri sudah orang marifat. Karena bila nyanyi berzikir, ini mengguyang batang tubuhnya, memadahkan ini nah. La ilaha illallah. Ini. Itu maksudnya. Makanya bergoyang. Orang hidup. Orang mati bergoyang. Bukan tukang mandi. Nah. Iya. Dan jadi inilah artinya yang dinamakan kalimat. Nah nyaman benar. Bila paham berarti udah mengerti. Rumus. Hanya tertanam sudah nah. Kalimat la ilaha illallah awak, kalimat la ilaha roh.
Di mana kesempatan Israel mencabut? Karena Hawa. Kan biasa orang kalau bacaan Umar bin Khattab, jangankan setan, mungkar nangkir aja lari. Nah, mananya? Ujar mungkar nangkir mau Umar bin Khattab, mana buka siapa Tuhanmu? Ujar Umar ganti tanya siapa Tuhan yang kamu jual? Jujur, bila Tuhan yang Allah Ta'ala, berarti sama. Nah, jadi inilah harus wani menyatakan. Ya kadang-kadang orang yang kada berilmu jadi Tuhan. Kadangnya jadi Tuhan, bang Tuhan jadi pian. Nah, ditengok. Kon jadi. Nah, ya kayak ini ada yang membahas. Kada boleh jar antara Allah Ta'ala dan hamba ini disatukan. Kadangnya menyatukan, bang sidin ada kita kada ada. Ayo. Maksudnya tuh kalau nih aku, nih Allah Ta'ala jangan digetuk nih. Nyata emang tergetuk hancur boleh dong tergetuk loh. Nah jadi kan bujur aja. Artinya hamba-hamba Allah bujur aja. Ulun rancak mengumpamakan Allah Ta'ala dengan hamba itu seperti tali kabel listrik. Itu paham gak? Tali kabel listrik itu kan bersatu tapi kada berkumpul, bercerai tapi kada berpisah. Nah itulah antara hamba dan Allah. Orang membahas ulun jawab itu seperti tali kabel listrik. Berarti bilanya kada paham juga, berarti dasar otaknya kada mengerti itu. Konslet berarti. Nah, sudah ulun jabarakan. Kan kadang-kadangnya mengomen. Allah Ta'ala dan hamba itu kada mau jadi satu. Kadangnya jadi satu, bang kita nang kada ada. Satu Allah Ta'ala lah. Mun kita lawan Allah Ta'ala dua, syirik. Nah ini pemahamannya. Jadi kita aja sudah. Seperti tali kabel listrik. Allah Ta'ala dan hamba bersatu, kada tergetuk, bercerai kada berpisah. Ini pemahamannya. Menurut orang kada mengaji ilmu di sini sulit memaham. Bersatu bukan berkumpul, bercerai tapi kada berpisah. Itulah antara hamba dengan Allah. Coba jasmani siapa? Ampun kita lah. Nah, coba ruhani, ampun Allah Ta'ala kada. Nah, jadi jasmani itu Allah, ruhani Allah, adalah kita lah. Nah, itu pemahamannya. Jadi pemahamannya itu kita dasarkan ada. Yang ada ini sifatnya Allah, yang ini kenyataan Allah. Bajar amun Allah Ta'ala kalau kena kada bagian. Hadang dulu. Ini dalilnya nah. Ma'asabaka min hasanatin pamin Allah wa ma'asabaka min sayyiatin pamin nafsik. Katakan bila kebaikan itu datang daripada Allah, anugerah Allah. Bila kejahatan nafsu kamu sendiri. Bujure nafsu dari Allah, akal daripada Allah, tapi disuruh nah memilih. Amun Allah Ta'ala ditunjukkan, Allah Ta'ala menyuntan sandal, Allah Ta'ala menampari urang, maka raman raya Allah Ta'ala, maka sugi Allah Ta'ala lah. Andikan yang kada bersandal boleh kalau ambil sandal urang. Nah, mendengar Tuan Guru kan ambil yang baiknya, tinggal yang buruknya. Nah, itu. Nah jadi di situ tadi. Jadi umpamanya, misalnya, nah, misalnya ini nah itik, nah dulu kan ayam nih itik. Itik ini apabila nyebah hintalo itik ngarannya. Bila nyebah hira, tahi itik ngarannya. Nah, ayo. Padahal dari itik juga. Hintalo dari itik, tahi daripada itik. Tapi bilanya hintalun lalu anugerah, nikmat. Kalau nyanang kotoran itik, tahi itik ini tadi lalu nafsu, nah sama. Maulah umpamanya ulun mau julungi pian lading 11 orang, nah lading 11 orang ujar ulan gunakan baik-baik. Desain mau ngupas buah, mau ngupas bawang, mana beserumput. Nah, lalu di antara orang 10 ini seikong ada nang lading ini membunuhi orang. Lalu pian membunuhi orang, mau pian menyalahkan ulun. Nah, kada mau lah. Nah, ulun kan ujar ulun apabilanya baik ini hasilnya. Bilanya kada baik membunuh orang di penjara, maulah pian imbang menimpas orang, ulun dipadakan membunuh maulah. Sama yang tadi. Allah Ta'ala jujar kada mau. Itu karena nafsu kada kawa dibendung dengan akal. Nah inilah artinya kalimat la ilaha illallah tetap tanam sudah nah. Bulu kulit ganti dengan kalimat la. Darah daging ganti dengan kalimat ilaha. Urat tulang ganti dengan kalimat ilah. Otak sumsum ganti dengan kalimat Allah. Jadi kada ada lagi bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Kalau bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum ditanam ke tanah, ditanam ke kubur, jelas buruk pula. Nah, kenapa jadi kada buruk? Karena la ilaha itu meliputi.
La ilaha illallah. Artinya tadi kala tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ini kenyataan Allah. Mun kenyataan Allah Ta'ala maulah cacing memakan, maulah Israel mencabut. Di situ ini hukum akal, bukan hukum nakli, dalil akal. Dan roh itu pun kenapa jadi kada dicabut? Karena roh tadi la ilaha illallah. Yang dicabut itu inya marsabah isi roh. Yang disakiti itu karena roh kada bertauhid, roh kada pinandu lawan dirinya. Kalau pinandu Israelnya pinandu juga. Kalau nyemungkar nangkir itu mananya jelas kada tahu. Kalau orang sudah tahunya kada menanya. Contoh, ulun pernyalah kita bacaan malam Kamis kan sudah tahu. Kada betakun lagi. Nang betakun tuh nang kada tahu. Di mana aja rumah aja Ramli jarna. Kada tahu. Malaikat mungkar nangkir itu tahu orang marifat bapak mananya. Biar umpamanya nak rancak kasih ni kala betakun hapian di sebarang situ. Dia padahal orang kada waras. Ujur kada. Nah kayak kain aja nah. Jadi ke sebarang betakon. Sakanya anak sirin di sebarang. Anak Jiramle, gimana aja rumah Jiramle? Pasti bingung. Kenapa kain yang ini nih? Ada konslet kan? Apa sih lah? Sama malaikat kayak itu juga. Bila mananya malaikat itu berarti konsletnya. Sama aja tiap manusia itu daripada nur juga. Malaikat daripada nur juga sama. Malaikat daripada nur. Kadang-kadang orang takutan kalau Israel mereka mungkar lagi sama dan Allah Ta'ala juga. Jadi melapor, nah kita melapor jalan sama Tuhan bersamaan. Nah itu. Tapi jalankan masing-masing, pahamlah. Kan Tuhan pada diri pian, Tuhan pada diri pian, Tuhan pada diri pian, Tuhan pada diri ulun. Nah jadi kan bujur bersamaan, tapi jalankan masing-masing. Nah jadi di situ. Nah jadi la ilaha illallah tadi anak di batang tubuh, la ilaha illallah anak di rohani. Jadi zahir batin yang ada hanya kalimat la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku wujud Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.